Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba'ahu hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Selain itu, kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan dakwah Islamnya kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita seringkali bertemu dengan persoalan-persoalan yang membuat kita takut atau kadang-kadang khawatir atau gelisah sehingga kita menjadi tidak tenang. Dalam kaitan ini, kita pun selalu mohon pada Allah agar dikaruniai pertolongan ataupun perlindungan, sehingga dengan perlindungan itu kita akan menjadi tenang, tidak gelisah dan tidak takut ketika menghadapi persoalan-persoalan itu. Dalam kaitan dengan perlindungan ini, Khalifah Umar bin Khattab pernah mengungkapkan, yaitu inna lil mu'minina salasata husunin. Sesungguhnya setiap orang mukmin itu memiliki 3 benteng pelindung. Al masjidu hisnun. Masjid adalah benteng pelindung utama bagi setiap umat Islam. Wa qiraatul Qur'ani hisnun. Membaca Al-Qur'an juga merupakan benteng yang selalu akan melindungi setiap orang yang beriman. Wa dzikrullahi hisnun. Dan berzikir kepada Allah juga merupakan benteng pelindung yang selalu akan menjaga, memelihara, dan menenangkan umat Islam. Dari ungkapan ini kita tahu bahwasanya pada dasarnya setiap umat Islam memiliki benteng-benteng yang akan selalu menjaga dari segala hal yang tidak diinginkan. Benteng pertama dan utama adalah masjid. Ini karena masjid yang secara bahasa diartikan sebagai makanun lis-sujud, tempat untuk sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti masjid merupakan suatu wahana yang akan memberikan pengaruh-pengaruh positif, hal-hal yang bernuansa kebaikan kepada siapa saja yang ada atau yang berkunjung ke tempat ini. Karena masjid merupakan tempat ibadah
Tidak jarang umat Islam memberi nama sebagai rumah Allah. Rumah bangunan yang fungsinya untuk beribadah, untuk bersujud, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua juga meyakini bahwa Allah itu maha baik. Oleh karena itu, siapa saja yang beribadah kepadanya, yang berada di masjid, yang bermunajat memohon segala sesuatu darinya, tentu akan berada dalam kebaikan, akan bernuansa kebaikan, sehingga dia yang selalu menekuni ibadahnya akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, akan terjaga dari keburukan, kemaksiatan atau kemungkaran yang selalu melingkupi, yang selalu ada di sekitar manusia. Orang yang akan datang ke masjid pasti dengan niat baik, keinginan untuk melakukan yang baik, dan bertujuan pula untuk hal-hal yang baik. Bila itu yang ada, sudah pastilah perlindungan Allah untuk menjadi baik senantiasa akan terus dapat kita nikmati, akan terus dapat kita rasakan, dan selalu berada di sekitar kita. Allah pun dalam surat At-Taubah mengisyaratkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ayyakuna wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah mereka yang beriman pada Allah, percaya pada hari akhir, selalu melaksanakan sholat, dan senantiasa mengeluarkan zakat, dan tidak pernah takut pada sesuatu pun kecuali hanya pada Allah. Pada akhirnya ayat tadi ditutup dengan doa dari Allah, semoga orang-orang yang demikian ini termasuk atau selalu berada dalam kelompok yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal-hal yang telah disebutkan dalam ayat tadi dan diakhiri dengan ungkapan doa, wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka yang selalu datang ke masjid, yang senantiasa memakmurkan masjid, yang pasti tujuannya adalah kebaikan, maka tiada lain, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka tentu bukan lagi orang-orang yang selalu gelisah dalam hidupnya, karena Allah selalu akan melindunginya. Bahkan dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berjanji, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengungkapkan, yang berikrar bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan melaksanakan tuntunan-tuntunannya, dengan melakukan semua perintahnya, yang diantaranya untuk memakmurkan masjid, maka Allah akan membalas, yaitu dengan ungkapan tatanazzalu alaihimul malaikah,
malaikat-malaikat akan turun atas perintah Allah untuk menjaganya, sehingga dia, ayat selanjutnya, alla takhafu, tidak perlu takut, wala tahzanu, dan tidak perlu gelisah, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah ini, yang selalu qalbuhu, hatinya, mu'allakun fil masajid, selalu terlingkup, selalu berada di masjid-masjid itu dengan berita gembira, yaitu balasan kebaikan yang puncaknya adalah surga sebagaimana yang telah dijanjikan Allah. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran hisnun. Membaca Quran adalah merupakan benteng pelindung kedua bagi orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena Al-Quran merupakan wahyu ilahi yang berisi hal-hal sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang akan membawa setiap orang pada kebaikan. Dengan qiraatul Quran kita akan memahami, menghayati ayat-ayat atau kalam ilahi. Paling tidak sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan Allah telah menurunkan sebagian dari Al-Quran itu yang merupakan syifa atau penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang benar-benar percaya. Dengan demikian, ketika seseorang merasa gelisah, maka salah satu tuntunan Islam adalah obati semua itu dengan membaca Al-Quran. Insya Allah, membaca Al-Quran, hati yang gelisah akan menjadi tenang, batin yang resah akan menjadi tentram, dan juga jiwa yang tidak karuan akan bisa menjadi tenang, tentram dalam mengarungi kehidupan ini. Banyak ungkapan-ungkapan agar umat Islam selalu membiasakan diri dengan membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang bagaimana metode kiat membaca Al-Quran agar terus berkelanjutan, maka beliau memberikan pesan, afdolul a'mali mudawamatuha wa inqalla. Sebaik-baik kegiatan adalah apabila dapat dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan walaupun sedikit. Ini artinya ketika membaca Al-Quran jangan pada saat senang saja. Jangan kalau ada ungkapan angot-angotan. Kalau senang baca sebanyak-banyaknya, tapi nanti kalau sudah tidak lagi dalam kondisi baik, ditinggalkan. Pesan Rasulullah tadi mengingatkan agar kita selalu membaca Quran secara mudawamah, secara berkesinambungan setiap hari, walaupun pada setiap saat yang dibaca hanya sedikit. Sedikit bila berkelanjutan akan lebih baik ketimbang banyak tapi hanya saat-saat tertentu. Kenapa demikian? Karena yang sedikit ini akan selalu mengingatkan kita kepada Allah, akan menjaga kesinambungan batin kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, akan terus menjaga kita untuk ingat kepada Allah, sehingga ingat kita, zikir kita akan memberikan dampak positif bagi hati, batin ataupun kehidupan kita. Inilah yang dimaksud, sehingga setiap orang yang mudawamah,
yang berkesinambungan, yang konsisten dalam membaca Al-Quran, pasti akan memberikan atau mendapatkan pengaruh-pengaruh positif dari kegiatannya tadi. Kemudian yang ketiga adalah zikrullahi hisnun. Berzikir pada Allah juga merupakan benteng yang akan selalu menjaga umat Islam dari hal-hal yang tidak diinginkan. Paling tidak Allah SWT mengingatkan pada kita, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan selalu berzikir pada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Bagaimana kita berzikir? Dalam ayat lain Allah mengisyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya? Sesuai dengan keinginan atau kemampuan masing-masing. Tentunya semakin banyak semakin baik. Namun demikian Rasulullah juga memberikan acuan. Setiap habis sholat berzikirlah. Diawali dengan istighfar 3 kali, baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Dan dilanjutkan dengan doa dan dengan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Ini tuntunan Rasul yang terdapat dalam hadis mengenai sifat-sifat sholat Rasul. Namun ada kalanya orang kurang puas dengan hanya itu memperbanyak zikir. Tentunya semakin diperbanyak zikir, sebagaimana pesan Allah, udkurullaha dzikron katsira, itu dengan berzikir yang diniati lillahi ta'ala, makin banyak tentu makin baik, sesuai dengan kemampuan. Nah, ini semua tentu merupakan tuntunan yang perlu kita sikapi, perlu kita hayati, sehingga hal tadi akan memberikan nuansa positif dalam kehidupan kita. Insya Allah dengan melaksanakan 3 hal tadi, kita semua akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga muawwidhah atau memohonan perlindungan dari Allah akan selalu terlimpah kepada kita semua. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba'ahu hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditetapkan sebagai sumber ajaran, sumber petunjuk dan pedoman bagi kehidupan kita. Insya Allah sesuai pesan Rasul, siapa saja yang selalu berpedoman pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya. Untuk itu marilah kita mohon pada Allah agar diberi keteguhan sikap dalam mengikuti tuntunan Allah dan
contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua tetap istiqomah dalam tauhid dan melaksanakan ajaran-ajarannya beserta tuntunan-tuntunan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad angkuli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.